Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market sekarang balik lagi ke 2 hari lalu ya, yaitu dia di market cap sebesar 2,49 triliun US dollars. Dalam 24 jam terakhir ada peningkatan sebesar 0,23%. Overall, kalau kita lihat, ini sepertinya hanya perpindahan tangan. Dari altcoins, mulai pada pindah lagi ke Bitcoin. Karena kita lihat Bitcoin sekarang dalam 24 jam terakhir naik 1,29%. Dan kita bisa lihat Bitcoin dominance-nya tembus dari resisten yang kemarin kita bahas ya. Di daily-nya, dia sekarang sudah trending up di atas MA 200. Jadi sepertinya confirm kuartal 4 ini benar-benar milik Bitcoin ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang kuartal 4 ini punya kecenderungan untuk Bitcoin outperform altcoins ya. Tapi baik lagi, seperti yang gue bilang sebelumnya ya, nggak berarti altcoins altcoins yang lain gitu ya, nggak berarti mereka akan merah, nggak selalu. Tapi biasanya hijaunya akan lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa overall ya rata-rata kemarin nggak terlalu bagus untuk altcoins ya, rata-rata merah. Seperti yang gue bilang alasannya ini, Bitcoin dominance yang sekarang lagi rally ke atas nih ya. Oke, sekarang kita pertama akan masuk dulu ke berita yang sedikit bikin deg-degan. Apa? Yaitu Tether atau ya kalau mau dibikin simpelnya apa USDT. Jadi Tether ini banyak nggak tahu bahwa Tether ini sebenarnya adalah kerjasama antara Tether dan Bitfinex. Buat kalian yang zaman old nih pasti tahu Bitfinex. Bitfinex ini adalah salah satu platform untuk futures trading awal-awal. Ya, seingat gue 2016-an udah ada nih Bitfinex ya. Atau jangan-jangan lebih jadul lagi. Jadi intinya mereka itu di fine atau dikasih denda oleh ini CFTC ya. Itu apa? Itu adalah Commodity Futures Trading Commission di Amerika. Jadi mereka didenda karena dianggap memberikan janji palsu atau bukan janji palsu ya, klaim yang tidak sesuai atau misleading gitu ya. Dimana mereka bilang yang mereka fully backed ya. Mereka fully backed semua tether mereka di back oleh dolar atau dollar equivalence. Ternyata pada faktanya ketemu bahwa itu terjadi hanya dalam kurun waktu 26 bulan saja. Dari 2016 sampai 2018. Berarti selama di luar dari itu, bisa dibilang USDT ini nggak di back 1:1 gitu ya. Dan ya berarti kalau seperti itu, andaikan orang semua ingin mencairkan USDT-nya, in theory nggak bisa cair gitu. Nah jadi ini dia salah satu resiko yang mungkin banyak orang nggak terlalu bahas, bahwa USDT ini sekarang adalah cryptocurrency atau stablecoin terbesar di dunia ya, dengan ranking kelima sebesar market cap, si market capnya sebesar 69 miliar US dollars. Kalau sampai semua orang panik dan mencairkan USDT dia menjadi USD, kalau dia nggak bisa bayar, ini bisa ada terjadi contagion effect disebutnya, di mana orang akan panik dan ikutan menjual kripto-kripto lain gitu karena terjadinya kegagalan dalam Tether gitu ya. Nah, makanya kalau gue pribadi ya, gue udah nggak pakai USDT cukup lama. Udah ya berapa lama ya? Udah beberapa bulan aku nggak pernah pakai lagi USDT. Karena ya ini, mereka nggak fully back gitu. Walaupun sebenarnya kalau technically speaking nggak ada juga yang benar-benar 100% fully back, tapi ada yang lebih not bad, yaitu USDC dan BUSD gitu ya. Jadi itu alternatif buat kalian yang ingin tetap pakai stablecoins. Oke, baru Sunton terjadi beberapa hari lalu. Sekarang udah ada temennya nih, Mark AI. Sekarang aplikasinya sudah tidak bisa diakses alias down, ngeblank katanya ya. Dan para nasabahnya sekarang mulai panik karena takut seperti Sunton. Dan sejujurnya menurut gua kemungkinan besar yes akan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari, ya lu coba lihat sendiri juga beritanya ya, mereka banyak yang bilang bahwa ya dananya dipegang oleh Mark AI. Jadi ya kemungkinan besar it's gone gitu ya. Nah sekarang gini, dugaan kuat bahwa Mark AI akan mengikuti jejak si Sunton ini gitu ya, sama-sama scam. Makin kuat sekarang. Nah kalau kita lihat, ini diduga membernya ini bisa mencapai ratusan ribu gitu. Baik lagi ya, seperti yang gue bilang di video Sunton gue sebelumnya. Saat masa-masa pandemi, saat masa-masa krisis, robot-robot seperti ini semakin marak gitu ya. Robot-robot yang dalam tanda kutip scam, ya, scam-scam seperti ini semakin marak. Paling gampang apa sih yang harus kita lihat gitu, atau ciri-ciri paling gampang adalah mereka uangnya itu mereka yang pegang
gitu ya. Jadi mereka yang kasih sinyal, mereka yang kasih robot, duitnya juga mereka yang pegang. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya kemungkinan besar nggak akan benar, gitu ya. Karena gini, kalau kalau gue mau ngomong, ada robot lain gitu, robot trading lain yang lebih make sense, gitu ya. Adalah ya, gua samarin ya, depannya R, belakangnya Q. Itu lebih benar menurut gua. Kenapa? Karena sistem mereka apa ya? Udah lu sewa robot kita. Setahun lu biaya berapa? Udah gitu lu harus bayar per trading itu ada fee. Dan itu lu harus beli. Kalau nggak salah itu pakai Tron ya. Mereka bayarnya pakai Tron sih, gas fee-nya itu ya. Nah, jadi dananya semua lu boleh pilih. Lu mau pakai exchange apa? Bisa pakai Huobi boleh, pakai Binance boleh. Dan itu 100% pakai akun lu. Nah, itu jauh lebih aman. Secara apa? Secara dana. Jadi minimal kalau lu mau tarik kapanpun bisa. Tapi kalau dana lu dipegang oleh si perusahaan robotnya ini sendiri, ya siap-siap saja lah. Scamnya kan tinggi, kemungkinan untuk scamnya tinggi. Jadi kalau sampai ada resiko di misalnya gini, contoh kayak yang tadi itu yang depannya R, belakangnya Q. Resikonya apa? Tinggal ya pastikan robotnya benar, nggak error gitu ya. Dan yang kedua pastikan juga bahwa ya apa namanya, eh ya lu siap-siap aja gitu. Kemungkinan kalau sampai dia salah gitu ya, ternyata si robotnya nggak sesuai gitu. Apa namanya si gainsnya tidak sesuai seperti yang mereka janjikan. Gitu ya, resikonya di situ saja. Tapi kalau di sini ya seperti yang gue bilang, resikonya modal lu. Itu bisa langsung dia tarik aja diambil. Gitu ya. Jadi ingat, untuk kalian yang ingin memakai robot, pastikan bahwa lu yang mengontrol dana lu, gitu ya. Lu ya bisa pilih di exchange mana yang lu pakai, dan lu pilih exchange yang besar. Exchange yang besar yang memiliki liquidity yang oke, gitu ya. Oke, Bitcoin close-nya sangat baik sekali ya. Dia close di atas dari 60.000. Lebih tepatnya dia close di 61.510 dolar. Dan yang paling penting adalah ini adalah close weekly tertinggi Bitcoin sepanjang masa. Ya, terakhir close tertinggi itu di 59.963 US dollars. Sekarang close di 61.510. Ini bisa dalam tanda kutip ini membuktikan bahwa Bitcoin akan lanjut. Ini bukan all time high dia. Gitu ya. Karena kalau kita lihat secara statistik speaking gitu ya, saat Bitcoin dia apa namanya mau second leg gitu ya, atau mau apa disebutnya ya, bull run, apa sesi 2 lah gitu kesannya ya. Itu rata-rata dia akan menembus atau weekly close dia akan lebih tinggi daripada previous high gitu ya. Jadi ini menurut gua adalah sinyal bahwa Bitcoin akan lanjut bisa sampai ke 100.000 di akhir tahun ya. Tapi baik lagi ya, di akhir tahun. Jadi masih ada waktu untuk kita bisa akumulasi. Oke, nah sekarang pertanyaannya, akumulasi di mana nih bro? Kita lebih baik kalau kita mau lebih pintar, kita akumulasi di support. Kenapa? Karena support intinya bisa mensupport dari harga Bitcoin. Gitu. Ya, kita lihat sekarang ke daily dulu. Di daily-nya sekarang MA20 semakin dekat ya. Dia sekarang extensionnya dengan dia extension dengan Bitcoin 16 persenan. Itu dibilang lumayan tinggi, lumayan. Overextended lumayan lah gitu ya. Nah, jadi masih ada nggak kemungkinan Bitcoin koreksi di bawah dari 60.000? Masih mungkin, masih mungkin. Masih bisa saja Bitcoin mungkin bukan kehilangan ya, apa ya, kehabisan bensin gitu kesannya. Kehabisan bensin dulu di sini, dan akhirnya turun dulu, mantul mungkin di daerah 60.000 bisa gitu ya. Di 60.000 mantul lagi bisa. Atau mungkin saja dia tembus ke sini, mendekati ke EMA20 di daily dan naik lagi ke atas gitu ya. Berarti bisa saja masih koreksi 10 sampai belasan persen tuh masih mungkin. Jadi itu salah satu skenarionya. Tapi bisa juga di waktu bersamaan dia menemukan support yang cukup dari 60.000 saja. Kalau 60.000 saja berarti seperti apa? Kita bisa masuk ke 4 hour chart-nya. Kalau di 4 hour chart-nya kita bisa lihat dengan jelas bahwa MA20 di 4 hourly ini menjadi support yang kuat ya. Kemarin dia sempat turun sampai paling rendah itu ke 589 ya. 58.950 dolar. Dan tapi baik lagi terpantul lagi naik ke atas. Jadi artinya sebenarnya kalau lu mau beli tadi sih jam 7 pagi gitu. Tapi nggak apa, bisa kita tunggu, andaikan dia konsolidasi lagi, ke 20 lagi mantul, bisa beli lagi ya. Jadi itu salah satunya bisa beli di pantulan EMA20, atau kalau mau lebih konservatif tunggu sampai terpantul di
harga 60.000 US dollars atau lu kasih buy limit di 60.000 US dollars ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin, dan major supportnya menurut gua Bitcoin sekarang yang harus kita perhatikan adalah 60.000 US dollars. Apabila 60.000 bisa hold hari ini, it's very good. It's very good for Bitcoin. Oke, dan Phantom ya, dimana di DCWT 2 hari lalu gue sudah bahas mengenai dia berhasil close atau berhasil breakout dari resistance trendline ya. Dimana di 4 hourly chart ini sudah menjadi masalah yang lumayan lama, ya dibilang lama banget gak sih, lebih parah atom, tapi sudah mengganggu Phantom nih ya, 1, 2, 3 dan akhirnya breakout di sini. Nah, ada beberapa yang nanya ke gue, aduh bang, gimana nih bang, waktunya beli nggak? Kemarin bisa dibilang kita nggak dikasih kesempatan nih buat beli. Tapi kalau kita lihat di daily ya, dia ketahan oleh apa? Di sini nih. Di sini sepertinya ada resisten. Di mana ini adalah previous high dia gitu ya. Jadi kalau kita lihat di 4 hourly chart-nya, kita dikasih kesempatan untuk beli nih sebenarnya. Yaitu di mana? Antara MA50 atau MA20. Gitu ya. Kalau dia masih konsolidasi di sini dulu, ada kemungkinan MA20-nya dulu yang naik. Menjemput. Kita kasih warna ini ya, biar nggak pusing. Warna hijau. Dia menjemput dan baru harganya ini akan terpantul di sini. Boom. Kita kasih warna merah ya. Nah, seperti itu. Itu skenario pertama. Nah, skenario kedua bisa saja seperti ini ya. Bisa saja dia turun langsung. Turun dengan lebih cepat. Set. Langsung ke 50 dan terpantul. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu. Nah, kalau untuk short term, trading short term lebih baik jangan dulu Phantom. Karena andaikan terpantul di sini, secara risk rewardnya menurut gua nggak menarik, gitu ya. Jadi lebih baik ini untuk ambil posisi long term gitu, untuk lu hold berapa lama ke depan, gitu ya. Jadi kurang lebih Phantom ada dua ya. Bisa kita tunggu pantulan MA50 atau kita bisa juga menunggu sampai pantulan MA20 ya. Jadi antara 50 atau 20. Tapi keep in mind juga, di daily-nya ada kemungkinan juga dia bisa drop lebih dalam. Dia bisa saja malah tetap mencari support di MA20. Karena kalau kita lihat sekarang, secara di daily-nya, ini overextended sebesar 20%-an. Gitu ya. Jadi kalau kita ambil posisi di daerah sini, siap-siap bisa ada kemungkinan drawdown sampai berapa belas persen. Gitu ya. Jadi movement ini atau buying opportunity ini masuknya lebih ke medium risk lah ya. Karena secara daily-nya masih lumayan jauh dengan MA20. Tapi gue pribadi kalau terjadi sih gue akan kalau terjadi kesempatan untuk beli di MA50 gue akan ambil ya. Karena baik lagi gue lebih suka ngebeli untuk average harga dan untuk long term. Ya, itu kurang lebih untuk Phantom. Oke, dan gue lupa lagi untuk sebut harganya ya. Jadi kalau gue lihat ternyata memang banyak yang mungkin nonton ini di HP ya. Jadi nggak kebaca tuh si MA-nya berapa ya. Gue bacain ya. Untuk sekarang MA20 ada di 2 dolar lebih 9 sen atau 2.09. Kalau MA50-nya ada di 2 dolar lebih 10 sen, berarti 2.10. Jadi antara dua itu ya. Jadi itu kurang lebih untuk buying position dari Phantom. Dan selanjutnya Ethereum ya, di mana Ethereum ini melakukan perlawanan yang luar biasa besar ya. Di mana dia kemarin sempat terendahnya itu di 3.645 dolar ya. Kita lihat weeknya dalam banget. Tapi apa? Ternyata ini kita bisa mulai berspekulasi bahwa ini sudah berubah menjadi support ya. Jadi kita ganti warnanya ini. Akhirnya kita ganti warna juga ini ya. Kita ubah menjadi biru ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat di 4 hourly chart-nya. Jadi kemarin, atau bukan kemarin, tadi ya, baru jam 7 pagi ini terjadi pantulan Ethereum. Jadi di detik-detik terakhir nih, udah kayak film aja nih. Detik-detik terakhir Ethereum melakukan perlawanan dan kembali lagi terpantul dan sekarang bisa dibilang menembus MA20 di 4 hourly chart. Nah, buat kita sebenarnya ingin beli, ya harusnya tadi gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau sampai mau beli lagi Ethereum, ya tunggu sampai ya karena di sini deh pantulan di 3.800 dolar. Itu bisa taruh buy limit di situ ya. Tapi masuknya lebih ke apa ya? Enggak konservatif. Masuknya enggak konservatif ya. Karena MA20-nya masih cukup jauh dengan harga running sekarang ya. 8 dolaran gitu ya. Ya 8 dolar sorry. 8 persenan. Dia dibilang agresif juga enggak sih, cuma 8%. Tapi ya intinya kalau kalian beli di daerah sini, ada possibility untuk drawdown sampai 8%. Masuknya ke medium tapi lebih cenderung berat ke konservatif lah gitu ya. Jadi buy limit bisa taruh di 3.800 lebih 8 dolar ya karena Fibo support
gitu ya. Itu kurang lebih untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Polkadot juga bisa dibilang secara movement cukup mirip dengan Ethereum ya. Kita lihat ya di daily cukup mirip nih. Dia sama-sama mereject, cuman ya Ethereum lebih dramatis lah kesannya ya. Di DOT dia kemarin lowest point-nya itu ada di 39,60 sen ya. Jadi not bad, dia terpantul juga. Dan di 4 hourly chart-nya bisa dengan jelas dia tertahan oleh Fibo gitu ya, tertahan oleh Fibo. Nah, ini dia yang bukti bahwa apa teori dari resistance become support. Saat dia tertembus dengan cukup kuat momentumnya, yang tadinya resisten, ini tadinya merah kan ya, sekarang bisa menjadi support. Dan terbukti seperti ini. Jadi sebenarnya kalau untuk tambah posisi tadi sebenarnya ya, tapi kalau lo mau ingin tambah, aduh bro, gue pengen average harga aja nih, gimana? Sebenarnya bisa aja lo taruh buy limit di $41 lebih 20 sen lah ya, 25 sen kalau mau tepat ya. Jadi untuk Polkadot, buying position bisa tambah di $40 lebih, $41 lebih 25 sen lah ya, kalau mau kalau mau aman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau dari daily-nya, masuknya ini lumayan lah ya. Lumayan sedikit agresif kalau kita tambah posisi di tadi. Karena di daily-nya sekarang dia overextension-nya 20%-an. Gitu. Jadi in theory, lu beli di daerah sini, lu bisa drawdown atau posisi minus sebesar belasan persen. Gitu. Jadi kalau untuk lu ambil short term trade, jangan dulu menurut gue ya. Tapi kalau untuk lu long term position atau untuk lu meng-average harga, ya boleh aja ya. Kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya adalah Helium, di mana ini adalah pembahasan Helium perdana di DCWT ya. Kenapa? Karena kita lihat performanya dalam beberapa hari terakhir sangat bagus ya. Jadi dengan jelas dia terpantul di support Fibo yang warna biru dan sekarang sedang retest resisten Fibo yang warna merah ini ya. Nah, buat kalian yang mungkin masih baru di CWT, yang biru ini biasanya adalah support Fibo gitu. Dan yang warna merah ini adalah resisten Fibo. Dan resisten Fibo ini bisa saja berubah menjadi support. Seringkali gue ubah warnanya seperti Polkadot di sini. Ini tadinya adalah resisten Fibo warna merah tadinya, tapi tertembus dan ada reaksi harga menjadikan ini support. Makanya kita berspekulasi ini berubah dari resisten berubah menjadi support, gitu ya. Nah sekarang Helium dia sedang berusaha untuk bisa menembus si daerah resisten Fibo ini ya. Kalau kita lihat di 4 hourly chart, dia sedang tertahan oleh Bollinger Band, upper Bollinger Band ya, dan juga secara overall kita sebenarnya bisa beli apabila terpantul di MA20 gitu. Tapi masuknya kalau di 20 lebih agresif ya. Ya baik lagi karena 20 paling cepat gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga tapi secara statistik dalam beberapa hari ke belakang 20 ini menjadi support yang cukup kuat gitu untuk si Helium ini ya. Tapi tetap menurut gua ini masuknya ke agresif. Jadi MA20 untuk kalian yang lebih agresif bisa masuk di $21 lebih 55 sen. Buat kalian yang lebih konservatif, bisa menunggu sampai Helium ini menembus ke MA50. MA50 di mana, Bro? Di $20 lebih 24 sen untuk sekarang. Kalau dalam beberapa jam ke depan ya otomatis ada perubahan sedikit ya gitu. Jadi itu kurang lebih untuk Helium. Oke, dan selanjutnya Solana. Kita bisa melihat bahwa Solana dalam beberapa hari terakhir atau seminggu terakhir menemukan support yang cukup kuat dari MA50 di sini ya. Terlihat jelas dia naik karena MA50 dan bisa berhasil tembus MA20 dalam tanggal 15 Oktober kemarin ya. Jadi secara momentum sebenarnya Solana sudah menemukan untuk momentum ke atas. Pertanyaannya adalah apakah momentum ke atas jadi cukup kuat untuk bisa menembus resisten di $169 ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa buat kalian yang ingin tambah posisi Solana, ini sebenarnya ada dua ya. Kalau lu jam 3 subuh kemarin masih bangun, lu kemungkinan beli di sini karena dia terpantul di MA20. Tapi kalau ya sekarang, ya siapa sih yang bangun jam 3? Nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau untuk sekarang, ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah lu bisa beli di harga $153 lebih 32 sen. Kenapa? Itu adalah MA50 di 4 hourly chart. Atau lu bisa beli di daerah sekitar 150.000 US dollars. 150.000. 150 US dollars ya. Kenapa? Karena sebelumnya ini adalah satu price range dari Solana. Ya, jadi antara 150.000 $150 sampai ke $103 ya. Lu bisa taruh
limit buy di daerah situ ya. Jadi itu kurang lebih untuk Solana, dan masuknya kalau lu di 150-an gitu ya, di 150 dolaran, itu nggak terlalu, bahkan bisa dibilang nggak high risk gitu ya. Karena ada confluence juga dengan MA50 di daily-nya. Jadi ini bisa dibilang cukup konservatif kalau masuk di daerah situ ya. Jadi kurang lebih itu untuk Solana di daerah sekitar 150 US dollars. Oke, sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gua ingin mengingatkan untuk jangan tergiur dengan robot-robot trading, atau jangan tergiur dengan sinyal-sinyal yang sangat akurat gitu. Karena kenapa? Selama gua bertahun-tahun di dunia kripto maupun ya di forex juga dulu gitu ya, rata-rata apalagi kalau mereka menjanjikan profit yang sangat besar, itu nggak sustainable. At some point antara sinyalnya nggak akurat lagi dan lu rugi besar, atau ya pure scam saja gitu. Jadi kita harus coba pakai nalar kita gitu, atau logika kita gitu kesannya. Kalau bisa ada satu robot atau satu sinyal menjanjikan setiap hari bisa 5%, 10%, 20%, 30%, ya gila lah angka-angka seperti itu. Lu selalu ingat lagi satu hal. Hedge fund besar dunia gitu ya. Para trader besar dunia. Paul Tudor Jones, Ray Dalio, siapa lagi? George Soros. Lu lihat hedge fund mereka menghasilkan berapa setahunnya? APY mereka itu jarang bisa menembus lebih dari 20%. Jarang banget. Kalau masuk 20% tuh biasanya masuk berita. Sekarang logikanya gimana caranya? Lu sehari bisa dengan konsisten setiap hari nih, nggak pernah gagal gitu terus, atau gini lah kesannya, 90% selalu berhasil di atas dari 5%, 10%. Coba lu pakai logika gitu loh kesannya. Kalau secara logika nggak masuk, ya jangan kita invest gitu. Karena ya ujung-ujungnya rugi gitu. Udah terlalu banyak. Tuh yang orang-orang tergiur dengan itu, dan ujung-ujungnya bukannya untung, tapi buntung. Jadi selalu ingat, ujung-ujungnya analisa kita pribadi, trading plan kita pribadi lebih baik daripada kita trading nggak tahu apa-apa, tapi yang penting untung. Karena ujung-ujungnya, kalau lu trading nggak tahu apa-apa yang penting untung, ujung-ujungnya buntung. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.